warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmatika SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Saya guru produktif tata busana di SLB Negeri Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi nilai ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya akan mengajar KD 3.1 menganalisis alat jahit pokok dan alat jahit penunjang kelas 10 kompetensi keahlian tata busana Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Pangkal Pinang. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong jadi untuk berdoa ya, Nak. Ya. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Bu Celi komentarnya. Yang sebelumnya Ibu masih selalu dan akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga protokol kesehatannya. Yang hari ini lupa pakai masker, jangan lupa besok pakai masker ya. Lalu oke, Ibu absen dulu ya. Yang tidak masuk ini siapa? Ibu tuh tidak lihat muka di ruang mana? Rizky ada? Ya. Rizky, Ada. Anita, kemarin kita akan belajar tentang mengukur tubuh ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi tentang alat jahit. Nah, kalau kemarin tentang mengukur, hari ini tentang alat-alat jahitnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menjelaskan alat jahit pokok. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi alat jahit penunjang. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis alat jahit pokok dan penunjang. Sebelumnya, kita pertanyaan. Adakah yang tahu kenapa di pabrik baju atau konveksi yang kelas besar banyak menggunakan mesin jahit besar daripada mesin jahit yang manual? Ini mesin jahit besar, ini manual. Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Karena yang besar lebih cepat, rapi. Ya, kalau yang manual sama, lambat ya. Ya, saling dulu ada pertanyaan lagi. Ada yang tahu perbedaan dari mesin yang sebelah kanan dan kiri Ibu? Apa bedanya? Ada yang tahu? Sebelah kiri lebih kecil. Ini ya? Ya. Lebih kecil alatnya. Ya. Ya, ini besar. Besar. Ya. Oke. Biar terjawab kita masuk mundur deh kayak dulu. Nah, kita masuk ke pengertian dari alat jahit. Alat jahit ialah alat-alat yang digunakan untuk keperluan menjahit, baik untuk membuat busana, peralatan rumah tangga atau benda lain yang dibuat dengan cara dijahit, baik jahit tangan maupun dengan bantuan mesin. Nah, alat jahit dikelompokkan menjadi dua. Ada alat jahit pokok dan ada alat jahit penunjang. Nah, kita masuk ke yang materi pertama. Ada alat jahit pokok. Alat jahit pokok adalah semua alat berupa mesin jahit
untuk keperluan menjahit. Berarti alat jahit golok itu berupa mesin, ya, mesin jahit. Sini ada yang pertama, mesin jahit manual atau mesin jahit lurus, karena kan menjahit lurus ya. Juga selain untuk menjahit lurus juga bisa untuk membuat setikan lurus. Nah, kalau mesin jahit manual itu mesin jahitnya dioperasikan dengan manual atau dengan kaki. Kalau bahasa kita namanya diengkol ya, pakai engkol atau tanpa bantuan listrik, tanpa listrik. Yang kedua, ada mesin jahit semi otomatis. Nah, fungsi dari mesin jahit otomatis itu selain untuk setikan lurus, bisa juga untuk membuat setikan hias, lubang kancing atau membuat pasang kancing, tergantung tipe mesinnya nanti ya, tergantung mesinnya. Cara kerjanya ialah menginjakkan, cukup injakan kaki kita di kaki motor listrik di bawah ya. Ini contoh mesin jahit semi otomatis. Nah, bisa kalau ibu sebut namanya ini mesin jahit portable. Kenapa diberi nama portable? Karena dia fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Kita tidak usah bawa meja. Kalau yang hitam, mesin jahit hitam kan kita harus pakai mejanya ya. Nah, karena roda dan ekornya nyambung dengan meja. Kalau ini kan cukup kita pindah-pindahkan dimanapun bisa dibawa kemana saja. Nah, yang ketiga ada mesin jahit otomatis. Sama fungsinya seperti mesin jahit semi otomatis. Bisa untuk setikan lurus, bisa juga untuk setikan hias. Setikan biasanya tuh setikan hias itu diletakkan di bagian ini rak. Kalau kalian mengamati bagian rak ada jahitan-jahitan di nama-nama itu agak lebih fungsi ini. Setikan hias. Ada zigzag, ada di mesin gambar zigzag kan. Nah, ini contohnya. Yang sering kita lihat namanya apa? Cuki ya. Cuki bisa. Nah, yang keempat ada mesin jahit high speed. High speed itu ialah mesin jahit lurus untuk menjahit pakaian dengan kecepatan tinggi. Nah, yang biasa dipakai untuk industri pakaian jadi seperti konveksi ya. Konveksi, terus kalau tidak pabrik-pabrik besar dan diproduksi dalam jumlah besar. Cara kerjanya sama seperti yang otomatis tadi, cukup diinjak saja, tapi kita harus hati-hati jangan terlalu dalam menginjak kaki dari mesin tersebut. Kenapa kita harus hati-hati? Karena cukup kita injak sedikit sudah bagus kan? Pernah nyoba kan? Tepat kan? Hafid kan? Beda kan dengan yang portable? Nah, ini gambarnya. Namanya cuki, ada tipikal. Kalau cuki, tipikal itu nama merek, bukan nama mesin. Ya, nama mesin itu tadi mesin semi otomatis, mesin otomatis. Kalau nggak mesin high speed. Nah, kita masuk ke yang kelima. Ada mesin jahit khusus, yaitu mesin jahitnya khusus untuk bagian penyelesaian. Di sini jenisnya ada mesin eci dan mesin obras, yaitu fungsi dari mesin eci dan mesin obras adalah untuk menyelesaikan suatu jahitan pada bagian tertentu, yaitu seperti penyelesaian tiras busana. Tiras busana berarti apa? Ujung pinggir-pinggiran kain yang bertiras, ada kan? Nah, itu bisa dieci dan bisa diobras. Ada berikutnya mesin lem. Lem itu membuat lipatan kecil kan, lem biasanya di bagian bawah rok, celana atau blus seperti ini dilipat. Ada mesin pasang kancing untuk memasang kancing, baik untuk pakaian kemeja, jeans, blus atau dan lainnya. Ada mesin lubang kancing, yaitu mesin yang untuk membuat lubang kancing untuk kemeja bisa, untuk blus bisa, dan untuk pakaian yang lainnya. Di sini ada yang tahu nggak perbedaan dari hasil dari mesin neci dan mesin obras?
Ada yang pernah memperhatikan? Kalian ada yang kalian punya rok yang fisket tahu? Ada kan? Punya kan? Bagian bawah dari rok fisket dijahit tidak? Tidak ya, cuma kayak jahitan tipis ya. Itu namanya apa? Leci, hasil dari mesin leci. Kalau mesin obras itu hasilnya besar, jadi harus dilipat kayunya. Kalau hasil dari mesin leci tidak dilipat juga tidak apa-apa, terlihat tidak apa-apa, karena dia itu kan tipis dan tidak terlihat. Ya, itu bedanya hasil leci sama obras ya. Baju ibu ini diobras bagian dalamnya, makanya dilipat. Nah, ini obras ya. Nah, ada gambarnya nih, mesin leci, mesin obras hampir sama gambarnya. Apa mesinnya itu hampir sama, cuma hasil dari setikannya yang berbeda. Nah, ada mesin pasang kancing. Biasanya ada mesin lubang kancing. Untuk membuat lubang kancing biasanya kita memakai sepatunya, ada sepatu khusus untuk membuat lubang kancing. Kalau tidak, setelan dari mesin itu tidak bisa. Nah, yang kedua, ada alat jahit penunjang. Di sini ada 6 kriterianya. Ada alat-alat untuk mengukur, ada alat-alat untuk membuat pola, ada alat untuk memindahkan tanda pola, ada alat untuk menggunting, alat menjahit, dan alat finishing. Kita masuk ke alat yang pertama, alat ukur. Alat ukur itu biasanya alat untuk mengambil ukuran tubuh seperti materi yang kemarin, ya kan, Rizky? Apa gambar apa namanya ini? Keterban. Keterban, ya, keterban untuk mengetahui fungsinya, untuk mengetahui letak bagian-bagian tertentu saat kita mengukur ya, di mana di pinggang, panggul, dan lingkar badan. Jadi kita saat mengukur kan tidak usah mencari lagi ya. Nah, saya percaya itu dengan mengikat keterban pada pinggang, panggul, dan lingkar badan secara pas atau tidak kekencangan dan kekendoran. Nah, dari keduanya ada meteran, fungsinya untuk mengambil ukuran, juga bisa digunakan untuk saat kita membuat pola besar, mengukur. Ya, cara kerjanya tadi. Nah, ada sini ada pulpen, ada berbenang biru, merah. Iya, tak pola. Ya, kedua, alat membuat pola. Nah, apa ini gambar apa ini, Bu Tina? Skala pita. Ya, skala pita untuk bikin pola kecil dulu ya. Skala berapa? 1/4, 1/8, 1/5, ya. Nah, yang kedua ini buku apa namanya, Erlina? Buku pola. Kita buat pola, bisa kalian buat sama. Nah, ini sebelah sini namanya penggaris pola. Ini penggaris apa ini tadi namanya? Ini panggul, ya. Ini penggaris pipet, biasanya untuk membuat lengkungan-lengkungan. Di sebelah sana ada pensil merah biru, fungsinya sama untuk membuat tanda pola. Jadi ada keterangan depan merah, belakang biru. Nah, ini ada kertas. Berikutnya ada kertas doslak atau kertas merah biru. Kertas merah atau bagian pola mana? Depan. Ya, depan. Biru belakang. Oke. Yang sebelah situ apa namanya? Patung ya, paspor, pemantin. Nah, berikutnya kita ke alat-alat untuk memindahkan tanda pola. Nah, yang pertama ada ladder. Fungsinya untuk memberi tanda pada bahan dengan menekan karbon jahit. Jadi harus dilambaikan dengan karbon jahit saat kita menggunakan ladder dan saat kita akan memberi tanda. Bagian untuk mana yang kampung ya. Di sini ada ladder beroda tajam. Gambar yang ditampilkan di sini adalah ladder beroda tajam yang berfungsi untuk memberi tanda pola pada bahan yang tebal seperti grill, bahan jeans atau cordai. Jeans itu tau kan bahan jeans? Nah, grill itu biasanya sering bahan yang dipakai untuk bapak-bapak guru, pegawai bukan grill tebal, tapi dia jatuh. Nah, yang kedua ada ladder beroda polos atau tanpa gigi, fungsinya untuk memberi tanda pola bahan-bahan yang halus seperti sifon, sutra, ya. Kenapa untuk bahan sifon atau sutra tidak memakai ladder yang beroda tajam? Coba
Coba bisa bantu ya Rena? Takut lubang-lubang, ya takut lubang. Kainnya karena halus ya, tipis tadi ya. Nah ini gambar. Nah ini ada pensil atau pensil jahit. Sebelah sini ini karbon ya, yang boleh tanda pulang. Berikutnya ada alat untuk menggunting. Namanya menggunting berarti gunting ya. Gunting pun dibagi bermacam-macam. Ini namanya gunting apa? Kain. Kain. Sebelah situ gunting. Nah, ini gunting. Itu gunting. Ya, zigzag, bagian zigzag. Jadi jangan terbiasa menggunakan jangan terbiasa menggunakan gunting kain untuk menggunting kertas. Kenapa? Nanti dia bisa tumpul, ya. Jadi gunting kain, kalau mau menggunting kain, gunakan gunting kain. Saat kita mau memotong benang, gunakan gunting benang. Jangan dicampur, karena nanti dia bisa tumpul. Sayang kan? Nah, berikutnya kita masuk ke alat menjahit. Nah, di sini ada gambar. Itu gambar apa? Sebelah sini apa? Ya, sepul. Atas sepul untuk mesin mana? Manual dan portable ya. Nah, yang bawah mesin apa? Otomatis. Iya, cuci atau otomatis atau high speed. Ini ya. Ini apa namanya sebelah situ? Sekoci. Ya, sekoci mesin apa itu? High speed ya. Atau cuci ya, atau yang otomatis ya. Kalau yang bawah tuh sepul apa? Untuk mesin apa? Portable ya. Sama yang thumb atau yang manual. Nah berikutnya ada sepatu mesin, bukan hanya satu sepatu mesin set, banyak jenisnya sepatu mesin set. Yang bagian bawah sini untuk menjahit resleting Jepang menggunakan sepatu Jepang warna hijau dari plastik bahannya, bukan dari besi. Yang sebelah itu atas tuh sepatu sebelah fungsinya juga sama untuk menjahit resleting ya, resleting Jepang. Itu ada sepatu perut, gunanya untuk apa? Membuat perutan. Ada sepatu kelim. Nah, sepatu kelim yang tengah. Kalau ini sepatu biasa yang mesin ya. Ada sepatu kiri sama sepatu kiri fungsinya. Nah, berikutnya ini gambar apa? Jarum. Sebelah sini namanya jarum apa? Jarum. Ya, yang tengah jarum. Nah, jarum tulang. Yang fungsi itu jarum Kain. tangan ya. Oke, tangan. Oke, ini namanya apa? Lindung jari. Ya, lindung jari atau bidal untuk melindungi jari kita dari jarum mesin ya, saat kita menjahit atau saat kita menggunakan jarum tangan. Yang tengah namanya apa? Bedel. Sebelah situ itu namanya ya mata nenek. Fungsinya untuk membantu kita memasukkan benang ke dalam jarum. Nah, nomor 6 ada alat finishing, alat penyelesaian. Nah, ada 3 ini ada perbedaannya. Ini setrika apa ini? Setrika biasa. Listrik biasa ya. Yang tengah setrika apa? Wah. Ya, wah. Yang bawah Setrika wah. wah juga. Cuma kalau yang ujung situ tidak harus pakai meja ya. Untuk kita gantung bajunya kita bisa menyetrika. Kita pakai ini ya. Karena apa? Karena yang uang itu lebih cepat mati ketimbangnya setrika biasa. Ini namanya alat pressing atau alat press atau alat untuk menyetrika, sama fungsinya untuk merapikan pakaian. Cuma bedanya kalau ini pakaian kita masukkan lalu kita tutup seperti ini. Ini penutupnya lalu kita tutup. Kita tunggu sekian menit, misal 2 menit 3 menit, kita buka sudah rapi, angkat. Nah berikutnya ada apa itu? Meja setrika ya, sama setrikaannya ya. Dan yang sebelah di sini ini ibu sebut namanya pegging. Pegging itu alat sama untuk menyetrika, tapi biasanya digunakan untuk menyetrika pakaian-pakaian yang resmi, misal seperti jas atau baju kerja formal. Nah, untuk yang ini biasanya digunakan untuk bagian lengan. Jadi si baju itu saat
kita masukkan packing ini atau alat ini di dalamnya dan kita setrika, kita akan membentuk ini tangan kita. Ini kalau yang panjang ini untuk biasanya masuk ke berjuk sini. Dari materi ibu sederhana dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan? Tadi sudah tahu ya dari pertanyaan tadi ibu yang di depan tadi, apa jawabannya dari perbedaan dari mesin yang kanan dan kiri? Perbedaan. Tahu tadi kan? Ini namanya apa, mesin cetak apa tadi? Semi ya, semi ya. Tahu portable semi otomatis, ini juga semi, tapi kecepatan lebih cepat mana? Ini atau ini? Sana ya, karena besar. Oke, karena kalian sudah paham, ibu mau memberikan tugas itu FKPT. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Sudah dibentuk kelompoknya. Nanti kalian bisa berkelompok sesuai kelompoknya. Bu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Nanti setelah itu kalian bisa berprestasi. Silakan mengerjakan. Sudah didiskusikan bersama temannya. Tadi kan bisa mengingat-ingat. Apa saja alat-alat pokokku, apa saja alat penunjang. Sudah lihat. Saya dikerjakan. Kecapannya jatuh. Oke. Kan? Sudah selesai semua? Ya ibu minta dari kelompok 2 dulu ya maju untuk membacakan ini dulu. Untuk membacakan hasilnya. Silakan. Cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ya. Nah, dibacakan. Jelaskan jahit menjahit. 1. Alat ukur, alat untuk mengambil ukuran tubuh. 2. Alat membuat bola. 3. Alat menjahitkan tanda pola. 4. Alat mengunting. 5. Alat menjahit. 6. Alat finishing. 2. Jelaskan alat jahit pokok. 1. Mesin jahit manual yang dioperasikan dengan engkol tangan yang disebut mesin jahit tangan. Sedangkan cara menggunakannya dengan injakan kaki disebut dengan mesin jahit kaki. 2. Mesin semi otomatis yaitu mesin yang pengoperasiannya menggunakan berbagai pola untuk menghasilkan variasi estetika. 3. Mesin jahit high speed yaitu mesin dengan kecepatan tinggi yang biasa digunakan di industri pakaian jadi. 4. Mesin jahit khusus yang biasa disebut mesin penyelesaian yaitu mesin obras, mesin hikmeti, mesin lubang kancing, mesin pasang kancing dan sebagainya. Sebutkan alat penunjang finishing. 1. Setrika, fungsi untuk mengepres dan menghaluskan pakaian agar licin dan rapi. Pressing atau mengepres, fungsi sebagai alat mengepres pada waktu melekatkan bahan atau potongan pola dan lapisan sebelum dijahit. Papan setrika, fungsi sebagai tatakan untuk menyetrika. Bantalan, fungsi untuk menyetrika bagian busana dengan bentuk-bentuk khusus seperti puncak lengan, panggul, dan juga digunakan untuk mengepres. Identifikasikan mesin jahit khusus. Mesin jahit khusus adalah mesin jahit yang khusus untuk bagian penyelesaian seperti mesin meci, obras, klim, mesin pasang kancing, mesin lubang kancing. Fungsi mesin meci dan mesin obras untuk menyelesaikan suatu jahitan pada bagi tertentu, yaitu penyelesaian tiras busana. Mesin klim untuk membuat keliman pada jahitan blus, rok, celana, dan lainnya. Mesin pasang kancing,
untuk memasang kancing buat baik untuk pakaian kemeja, jeans, blus, dan lainnya. Mesin lubang kancing untuk membuat lubang kancing untuk kemeja, blus, dan celana. 5. Analisis perbedaan mesin jahit manual dan industri. 1. Mesin jahit manual atau lurus berfungsi untuk membuat setikan lurus. Macam-macam mesin jahit lurus yang dapat kita jumpai antara lain. Mesin manual yaitu mesin jahit akhir yang digerakkan atau dioperasikan tanpa listrik. 2. Mesin jahit high speed. Fungsi mesin jahit lurus untuk menjahit pakaian dalam kecepatan tinggi yang biasa dipakai pada industri pakaian jadi dan diproduksi dalam jumlah besar. Gimana kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan alat jahit penunjang. Jawaban 1. Alat ukur alat untuk mengambil ukuran jahit manual lurus berfungsi untuk membuat setrika lurus. Macam-macam mesin jahit lurus yang dapat kita jumpa antara lain. Mesin manual yaitu mesin jahit air yang digerakkan, dioperasikan tanpa mesin jahit lurus untuk menjahit pakaian dengan kecepatan tinggi yang bisa dipakai pada instruksi pakaian jadi dan dikomunikasi dalam jumlah besar. Nah, kalau karena tadi sudah selesai KPD-nya ya, hampir semua bisa menjawab dengan benar. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan mata pelajaran hari ini, materi hari ini adalah kesimpulannya. Secara garis besar, alat jahit itu dibagi dalam 2 kelompok. Apa saja? Ibu Maina? Pokok. Alat jahit pokok dan penunjang. Ya, terakhir ada alat-alat penunjang. Apa saja sih? Seperti Ibu? Apa saja alatnya? Alat untuk ukur, ya. Lalu alat untuk membuat pola, ya. Terus memindahkan tanda-tanda pola. Nah, boleh memindahkan tanda-tanda pola. Rizky, apa lagi setelah memindahkan tanda pola? Alat untuk apa lagi? Menggunting. Ya, terus? Bukti alat-alat menjahit, Ya, terus? alat-alat finisi. Alat menjahit apa saja alat menjahit itu? Seperti apa? Sepul, skoci, terus? Mesin, ya. Bedel, ya. Nah, nenek sekarang bisa dikeluarkan HP-nya dulu. Silakan buka link yang ibu kirim ya di grup. Dan KPD sudah, kita juga sudah menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Kita ke berikutnya. Ibu ingin kalian mengerjakan evaluasi yang sudah ibu kirim linknya di grup kita, grup kelas kita. Silakan diklik linknya, lalu dikerjakan soalnya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sebelum panas. Ya, waktu yang sudah habis, sudah 10 menit. Ini Bu lihat nilainya sudah bagus semua. Memenuhi KKM-nya. Pertemuan minggu depan, karena hari ini kita belajar tentang alat jahit, besok minggu depan kita akan mulai mempraktekkannya. Nanti kita langsung ke mesinnya, langsung kita identifikasi, kita analisis, kita praktek ya, menggunakan mesinnya langsung. Jadi kalian bisa mengatur perbedaannya mesin jahit manual dan portable dan high speed. Nah, karena ada 3 mesin di ruang jahit kita, ada 3 mesin yang manual, portable dan high speed. Ya, minggu depan kita praktek. Sebelum kita berdoa, ibu minta tolong kalau ada sampah-sampah diambil ya, dibersihkan dulu kelasnya. Jadi pas setelah kita keluar dari kelas, kelasnya bersih,
Siap memberi salam.